juga bahwa Abraha itu mempekerjakan penduduk Yaman untuk membangun gereja yang besar. Wa kana yankulu ilaiha al-adada minar rukhami al-muzajja'a wal hijaratil mankusyati bizzahabi min qasri Bilqis sahibati Sulaiman alaihi salam. Kata beliau, ada nyambungnya. Kenapa? Karena kan Bilqis di Sabah, sedangkan Sabah itu daerah Yaman juga. Jadi dia itu Abraha itu membawa beberapa banyak rukham. Rukham itu pualam, marmer mandi orang banyak. Marmer, kemudian batu yang sudah dipahat, mankusyah, bidzahab, tapi dari emas. Jadi aksesorisnya memang dari emas, makanya tidak terjadi atau tidak ada yang lain-lainnya kecuali ya yang ini saja di gereja yang di negeri Yaman yang ini. Dan itu diambil dari Raja Bilqis gitu, diambil di situ dan dijadikanlah ada emas, ada perak, dan dia menginginkan kenapa membuat gereja yang sangat megah dan mewah yang terbuat dari emas. Di orang mah aya masjid kubah emasnya, kubahna unggul. Kalau di sana tidak, semuanya. Tuh kata dia ingin agar nanti ketika dibangunkan gereja ini, maka seluruh umat manusia akan berpindah ibadahnya ke Yaman, ke Son'a. Tujuannya eta berarti untuk apa? Untuk mengimbangi selama itu banyak manusia ke Ka'bah. Maka si Abraha ini membuat gereja untuk itu gitu. Sebagai pesaing Abraha itu, dan di Yaman karena itu Kristen. Jadi sejak zaman dulu memang begitu ya. Memang begitu. Nah, kemudian setelah beres membuat Kullais, membuat gereja yang agung itu, beliau menulis ke Raja Najasyi. Dek, ya. Jadi dia membuat surat kepada Raja Najasyi. Kata dia, ini qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha li malikin kana qablaka. Kan gagah Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi, Raja Yaman ya. Aku sudah membangun untukmu wahai raja satu gereja yang tidak pernah dibangun semisalnya bagi raja-raja sebelum engkau. Dan aku tidak walastu bimuntahin, aku tidak akan berhenti hatta asrifa ilaiha hajjal arab. Tuh niatnya ini. Jadi aku terus akan membuat ini, akan memakmurkan kanisa ini sehingga aku bisa memalingkan seluruh jemaah haji yang ada di Arab, di Makkah. Tujuannya itu kan nggak benar itunya. Seperti itu tujuan Abraha itu. Singkat cerita, maka terdengarlah oleh kisah itu atau Raja Najasyi dan Abraha itu terdengar oleh seseorang dari orang Arab, dari Bani Kinanah, bukan Quraisy, dari Bani Kinanah. Fa'azza alaihil amru, dia berazam untuk menuju ke Son'a. Nah, nanti oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaid di Fiqhus Sirahnya beliau menjelaskan, ia pemuda gagahnya luar biasa demi izah untuk mempertahankan Arab. Ketika hanya mendengar saja, jauh-jauh di Arab datang ke Yaman, jauh-jauh dari Makkah datang ke Yaman, demi apa? Izah. Maka kata beliau, apalagi kita sebagai seorang Muslim, ketika mendengar sesuatu harus izahnya harus kuat. Karena ini memberikan ibrah pelajaran seseorang ini dari Bani Kinana, dia gagahnya luar biasa karena dia ingin mencintai Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, tidak boleh
ya ada seorang pun yang bisa memalingkan dari Ka'bah dan tidak ada yang bisa menandinginya, maka dia keluar dari Makkah menuju Yaman untuk menuju Kanisah, perjalanan yang sangat jauh. Sok tinggal di petana tuh, tinggal di Yaman tuh, Son'a tunai ke luhur tuh. Nah, ada kan di grup cek. Oh, perhatikan dari sini. Ini kan negeri Yaman, naik ke atas ke Ka'bah. Jadi dari sini tuh, dari Son'a naik terus, naik ya bisa dicakatkan tak? Lain kamera nah. Kamera tong dicakatkan eta bisa tak? Perhatikan dari Yaman ke Quraisy dari sini jauhnya kan luar biasa. Dari sini terus menuju ke sini kan perjalanan panjang ya. Nanti sebelum ke Makkah nanti berhenti dulu di Al-Mughammas nanti di situ nanti kita jelaskan lah ya. Jadi perjalanan panjang. Nah kalau yang ini pemuda yang tadi dari Makkah ke Yaman, izahnya luar biasa. Tahu kuduk itu ketika mendengar ada sesuatu yang harus kita optimalkan untuk dakwah, ya berdakwah lah. Karena dari sini jelas, dari bangsa Arab ini sudah jelas bahwa ketika ada kabar berita ya bahwa dibangunkan gereja yang terbuat dari emas itu ingin menandingi Ka'bah, maka ada orang dari Bani Kinanah jauh-jauh dari Makkah ke Yaman untuk bukan menghancurkannya, untuk menghinakan gereja tersebut. Apa dengan cara apa? Fadakholaha, datang ke Kanisah itu, gereja itu, lailan, di waktu malam, falat toho qiblataha bil azirah wa jama'a jiyafan fa'alqaha fiha, kotoran-kotoran dikadinyakeun. Kotoran naon pokoknya mah seluruh kotoran binatang-binatang diasupkeun ka gereja. Saking apa? Gagahnya gitu. Gagahnya dia. Tapi ya cek urang mah eta teh teu meunang eta teh. Tidak boleh, tapi karena saking dia meyakini tentang Ka'bahnya, dia kan orang musyrik, tapi izahnya luar biasa. Manya orang ngelai ya. Makanya dari sekarang kita belajar. Banyak pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil dari kisah yang ini ya. Nanti juga Arab kan berpecah-pecah sesungguhnya. Ada yang ditaklukkan oleh bangsa termasuk yang ini ya, oleh Yaman, Najasyi. Nanti ada Romawi dan lain sebagainya. Ada dengan bersama-sama orang Arab saling berperang. Jadi berbeda-beda bangsa Arab teh. Termasuk nanti izah Quraisy muncul karena terjadilah ini ketika dihancurkannya pasukan gajah. Maka menjadi hebat Quraisy itu ya, karena ada sosok Abdul Muttalib di sana. Tah tos kitu teh nya ngamak teh Abrohah. Kan niatna rek ngancurkeun rek memalingkan jamaah haji dari Ka'bah ke gereja. Ketika mendengar bahwa orang itu ternyata orang Makkah, atuh ngamak. Dan itu ada jalan, ada alasan. Mirip sih di orangnya kapungkur negara-negara besar kan gitu ya. Irak, hancur Irak. Kan begitu ya? Dengan alasan apa? Alasan-alasannya begitulah. Tetapi dia ingin menghancurkan Islam. Ingat, Irak itu peradaban Islam luar biasa. Irak hancur zaman Saddam Hussein itu. Sekarang di negeri-negeri Syam di atas itu kan dihancurkan oleh orang-orang itu. Kita lemah. Kenapa demikian? Ya karena kita terpecah-pecah. Izahnya memang sekarang sudah mulai luntur. Nah, kembali ke sini, faghadiba inda dzalika Abrahah. Marah besar Abrahah saat itu. Wa halafa dan berjanji la yasiranna ilal bait hatta yahdimahu. Dia berjanji untuk mengadakan perjalanan panjang dari Yaman ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia mengumpulkan jaishin azimin, pasukan tentara yang banyak. Dan dia keluar dengan membawa 9 gajah. Bitis ati fialah. Fialah teh jama dari fil. Ayat 2 ya, ayat fil teh jama taksir. Nah,
fialah, fialatun atau afyal. Ya duanya, ya mah fialah, membawa 9 gajah. Atau ada yang mengatakan salasa asyara filan, ada 13 gajah. Anu nyebutkan 9, anu nyebutkan 13 gajah. Nah, di Yaman aya gajah ya. Gajah itu satu kendaraan yang luar biasa, gajah itu. Dan waqtara li nafsihi filan min akbaril fialah ismuhu mahmudan. Jadi di antara 9 atau 13 gajah itu dia memilih gajah yang paling besar, paling gagah, namanya Mahmud. Mahmud. Artinya Mahmud terpuji. Maka nanti ada keanehan, gajah husnu iya engkena setelah sampai di Makkah. Mungan. Mahmud atuh namina. Tak sing hade ngaranannya. Ngaran gajah wae hade ngaranna Mahmud. Ya ngaran jelema tadi hade yang nama teh Bu ya. Kalau memberikan nama yang bagus-bagus kan itu menjadikan doa ya, dari doa. Termasuk yang ini namanya Mahmud. Nah, jadi mempersiapkan pasukan itu. Di sini tidak dijelaskan ya. Ada berapa ini ya? Berapa pasukan? Hanya dijelaskan gajah saja. Kalau di fikih sirah dijelaskan wasara bi nafsihi yaqudu jaishan adaduhu sittuna alfi jundiyin. Sittuna alaf. Sabaraha sittuna alaf? 60.000 jundi tentara. 60.000 bala tentara. Nah, ada tambahan di kitab yang lainnya. Kalau di sini tidak dijelaskan. Jadi ada 9 atau 13 gajah, yang terbesarnya namanya Mahmud, dan yang itu ditunggangi oleh Abraha. Kemudian ada 60.000 pasukan. 60.000 pasukan. Jadi pasukan ini bala tentara. Ngan saukur rek hancurkeun Ka'bah yang 60.000. Jauh-jauh ti Yaman ka. Saking kunaonna amak. Saking ku amakna. Da raja-raja yang apa? Yang mereka merasa sombong itu biasa angkuhnya itu dengan cara memperlihatkan kekuatan fisik mereka, militer mereka kalau diibaratkan sekarang. Terus di sini lalu terdengar oleh orang Arab ada kabar berita itu. Akhirnya ya singkat cerita ada melakukan perjalanan, kemudian ada orang yang berani di antara, kan tadi perjalanan panjang dari Yaman melalui negeri-negeri tertentu kan, ada yang menghadangnya, ada yang ikut bergabung, ada yang digasab, diambil hartanya untuk perbekalan Abraha. Begitulah perjalanannya. Tapi inti daripada perjalanan Abraha dengan pasukannya yang disebut Ashabul Fil itu ingin menghancurkan Ka'bah saja, tidak ada yang lainnya. Tapi di jalan teh anu kitu. Ada yang setiap dan ada kabilah-kabilah ya, ada raja-raja. Nah, ketika didatangi itu ya ada yang melawan, ada yang tidak. Begitu dalam sejarahnya. Di sini ada di antaranya Dzunafar. Ada yang juga Nufail bin Habib al-Khos'ami. Nufail dari kabilah Khos'am, yaitu kabilah Sahron dan Nahis. Dia juga sama ingin memerangi Abraha, tapi ternyata kalah dan ditawan. Tadinya mau dibunuh, tapi akhirnya tidak jadi dibunuh. Nufail ini tidak jadi dibunuh, Nufail bin Habib, tapi dijadikan tawanan dan dijadikan penunjuk arah. Nufail ya, karena dia tahu perjalanannya ke sana. Jalannya dia memang sangat tahu, maka jadi tidak dibunuh. Ayyuhal maliku la taqtulni fa inni daliluka bi ardil arab. Nah, gitu kata Nufail ketika mau dibunuh. Jangan engkau bunuh saya wahai Raja Abraha, karena aku akan menjadi penunjuk arah. Navigatornya
akan menjadi penunjuk arah nanti ke Arab. Nah, akhirnya disingkat cerita dibebaskanlah dan dijadikan sebagai tawanan itu dan menjadi penunjuk arah. Itu disingkatnya begitu. Terus perjalanan panjang, kemudian melewati Taif. Nah, lihat di gambar, kan lewat Taif. Sebab Taif itu kan satu negeri yang suburnya luar biasa. Nah, melewati Taif. Kemudian keluarlah yang dijadikan sebagai pemimpin Taif, namanya Mas'ud bin Mu'attib Ats-Tsaqafi dari Bani Saqif. Nah, sampai ya seperti tadilah antara itu. Singkat cerita, teruskan perjalanan dari Taif. Ini diringkasnya. Kemudian singgahlah di satu tempat namanya Al-Mughammas. Nah, di sini mulai berhenti dulu, udah capeknya. Capek atau perjalanan berhari-hari. Jangan dibayangkan 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari, jangan. Jangan dari Yaman ke sana, wah luar biasa. Singgah dulu di Al-Mughammas. Ada yang mengatakan Magmas, tapi yang tepat itu Al-Mughammas. Di mana Al-Mughammas itu adalah tempat yang dekat dengan Makkah di jalan Taif. Dalam kitab Mu'jam Buldan. Jadi ini Makkah, ini Yaman. Ketika masuk ke Taif menuju perjalanan ke Makkah, nah di situ namanya Al-Mughammas. Katanya terkenal di sini Al-Mughammas itu. Masafatu 20 kailan min Makkah. Jadi dari Makkah ini sekitar 20 km. Dari Mughammas ke Ka'bah gitu. 20 km di mana ke mana? Kang Do. Diurang. Pak Dalarang ke mana? Garut. Bandung lah. Padalarang Bandung. Jadi di dia Ka'bah, di situ Mughammas, Al-Mughammas. Dan disitulah mereka itu merampas harta-harta Quraisy. Di antaranya, ingat, di antaranya mi'atai ba'iri li Abdul Muttalib bin Hashim jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirampas juga mi'atai 200 ekor unta milik siapa? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib punya 200 ekor unta. Nah, diambil oleh pasukan gajah yang itu, dirampas. Dan ingat, di sini katanya Abdul Muttalib ini adalah orang yang dipandang senior dari bangsa Quraisy dan menjadi pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy kan banyak, bukan Quraisy saja, ada Kinana, ada Huzail dan lain-lain sebagainya. Nah, kabayangnya 200 onta milik Abdul Muttalib dirampas. Berarti Abdul Muttalib itu luar biasa, 200 onta. Kita kembali ke nazarnya yang kemarin, berapa onta? Nah, 100 masih kene iyanya. Karena Abdul Muttalib itu ternyata orang yang satu dermawan, dua diberikan kekayaan yang luar biasa. Gitunya terus naon deui teh? Singkat cerita Abdul Muttalib akhirnya mendatangi ke kelompok Abrahah al-Habsyi. Kemudian singkat cerita datangnya ke situ ternyata ada bahasa yang masyhur akhirnya ya, yang diucapkan oleh Abdul Muttalib ketika dihadapkan atau berhadapan dengan Abrahah. Kata Abdul Muttalib kepada Abrahah, "Inni ana rabbul ibil." Kata Abdul Muttalib kepada Abrahah setelah bertemu ya, "Inni ana rabbul ibil." Sesungguhnya aku itu yang punyanya unta. Rabb itu yang punya, bukan Tuhan, bukan. Rabbul ibil, yang punya, yang mengurus unta yang kamu ambil 200 unta saya. Ya, ini ana rabbul ibil. Wa inna lil bait rabban sayamnauhu. Tuh. Kan tadi yang sebagai pemimpinnya adalah Abdul Muttalib. Ya, pemimpin Quraisy, Abdul Muttalib mendatangi pasukan itu. Karena di antara bangsa Quraisy pun ada dua pendapat. Yang pertama mundur karena melihat besarnya pasukan gajah itu. Yang kedua pokoknya mah rek maot oke hayu urang perang. Tetap dua itu ya.
Tapi kebijaksanaan Abdul Muttalib sampai-sampai dia itu datang dulu ke sana dan mengatakan yang ini. Ini ana Rabbul Ibil, aku itu yang robnya, yang mengurusnya unta-unta itu. Wa innal lil baiti, tapi Baitullah yang itu, Ka'bah yang itu, Robban, ada robnya, ada yang ngurusnya, sayamnahu, yang akan menghalangimu. Maksudnya naon eta? Datangna Abdul Muttalib ke Abraha itu hanya ingin membawa 200 ekor unta. Abraha merasa ini tidak, merasa heran tidak? Heran. Kenapa heran? Aneh. Kuduna kan mempertahankan Ka'bah, tetapi kenapa Abdul Muttalib justru hanya ingin itu saja? Ternyata bahasa beliau itu bukan menjadi putus asa. Bahasa Abdul Muttalib ini bukan menjadi putus asanya sebagai pemimpin. Ingat itu ya. Bukan jadi jadi putus asa modern Abdul Muttalib teh. Tidak, dia justru membahasakan wa innalil bait rabban yamnauhu, di cerita yang lain rabban yahmihi, sama ya. Yang melindunginya nanti ada Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa beliau dimunculkan itu adalah, perhatikan, Abdul Muttalib kan musyrik, tapi yakin kadinya gitu. Abdul Muttalib itu memang musyrik, tapi yakin ada yang mengurusnya, yaitu Allah. Yakinnya luar biasa. Kata Syekh Abdul Karim Zaid, beliau mengatakan, apalagi kita sebagai orang muslim. Walil muslim biwujubil i'timad 'ala Allahi wat tawakkul 'alaihi wathiqa bin nasrihi. Komo urang gitu. Sebagai seorang muslim, orang-orang musyrik saja yakin gitu ya. Banyak pelajaran bagi kita. Banyak pelajaran bagi kita. Jadi yakin apa? Yakin ya memang menolong agama Allah. Hanya dengan bahasa yang tadi bukan akhirnya putus asa, justru ada bahasa apa tadi itu? Wa innalil baiti robban yamnauhu yahmihi. Tapi Baitullah ini ada robnya, ada penguasanya, ada yang akan menjaganya. Kudu nama keeng Abraha teh. Kudu nama keeng, ada sesuatu mun mikir gitu ya. Kan dasar Abraha geus ningali Ka'bah teh kan anggar we dek dihancurkeun. Tapi belum melihat begini, belum ya, belum, karena di Al-Mughamas itu 20 kilometer ya, 20 kilometer dari Ka'bah itu. Karena ada dalil in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka di surah yang tadi saya jelaskan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sia-sia. Makar-makar mereka itu sia-sia. Singkat cerita, ternyata Abraha seuri itu. Makana liyamtani aminni. Jadi maksudnya Abraha teh tungtuna mah mengembalikan 200 ekor unta kepada Abdul Muttalib gitu. Akhirnya Abdul Muttalib pulang ke kaumnya, kemudian memberikan arahan agar mereka semuanya naon namina teh nyumput di balik-balik gunung, di batu, tong di dia gitu. Karena kan Makkah itu kan kalau lihat di peta kan begini, siga katel kan begini, ta Makkah, Ka'bah di sini. Naik ke atas bukit mereka itu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu. Nah, singkat cerita, terus datanglah pasukan gajah itu. Usulut sampai sini. Sampai masuk ke pasukan gajah masuk ke negeri Makkah itu. Wa tahayya Abraha lidukhuli Makkah. Siap-siap untuk masuk ke Makkah. Wa hayya filahu, dan mempersiapkan gajahnya. Falamma kana fi wadi, ketika dia ada di satu lembah namanya Muhassir, lembah Muhassir antara Muzdalifah dan Mina. Kabayang can mu tah Muzdalifah sareng Mina? Antara Muzdalifah sareng Mina itu kan di belah ditunya. Datang kan dia di satu lembah namanya Muhassir antara Muzdalifah dengan Mina.
barokal fil. Barokah teh ngedeprek fil mahmud nu eta ngedeprek candugi eta. Falam yakum tidak bisa berdiri liyak dama ilal Ka'bah karena menghadap Ka'bah. Kan terus katinggal caket Ka'bah katingali langsung ngedeprek barokah. Tak barokah teh satu kata yang digunakan untuk apa? Untuk menderumnya unta. Barokah namanya. Barokah yabruku barkan barikun mabruk. Tak lamun nyebut mabruk salah tah. Mabruk, alaf mabruk gitu ya. Orang-orang geus sarua nyebutkeun mabruk mah ngedeprek. Ngedeprek naon? Onta. Ngedeprek naon teh namina mabruk. Kan urang mah supaya biasa sudah jadi kebiasaan kan kalau ada seseorang dapat sesuatu orang nyebutkan mabruk teh nu ieu. Barokal ba'ir. Ngedeprekna onta. Mun rek nyebutkeun barokah tong pake wazan maf'ul tapi mufa'al. Mubarak. Jadi mubarak. Berarti kalau mubarak semoga mendapatkan barokah. Lamun mabruk semoga ngedeprek. Diaminkan ini tengah artinya amin. Diaminkan. Mabruk itu begitu. Ngan urang mah biasa dah. Bahasa-bahasa yang salah itu ketika digunakan di masyarakat jadi siga nu bener gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya entong diaminkan, luruskan bukan mabruk tapi mubarak. Beda wazan ya. Kalau yang mabruk dari fa'ala, baraka yabruku, fa'ala yaf'ulu. Kalau mubarak dari fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Baraka mubarakun. Nu tadi mah baraka yabruku mabruk. Itu tambahannya. Ingat ini ada kata baraka. Ngadeprek tah. Ngadeprek. Biasanya terasanya ya orang tamatkan. Tuh nepikeun ka Nufail. Nah Nufail nu tadi Nufail bin Habib al-Khathami menghadap, kemudian dia berdiri, kemudian naonnya bahasana akhadha bi uzunihi, uzunun naon kitu nu culina. Pokona mah supaya nangtung lah gitu. Dicambuk mah pokoknya mah akhirnya tidak bisa apa-apa. Dan ternyata Nufail bin Habib juga merasakan itu. Ubruk Mahmud fa innaka fi baladillahil haram. Tuh, merasakan Nufail oke nya nu tadi teh sebagai tawanan nu tadi. Sok ngedeprak Mahmud sebab Anda berada di tanah Allah al-haram. Terus tapi yang lain terusnya singkat cerita dipukul wadarabul fil supaya bisa berdiri tapi embungan. Tapi lamun dikaditukeun bisa nangtung. Mun ieu Ka'bah ya, ini Ka'bah teu bisa naon Mahmud teh. Tapi lamun dikadiekeun pokona selain dari arah kana bisa hudang. Tai jadi pelajaran deui ka urang. Jadi pelajaran deui ka urang. Binatang saja tunduk patuh kepada Allah. Tidak mau binatang saja. Komo orang gitu. Ini pelajaran juga komo orang. Nah, ketika terjadi seperti itu, ya, ketika terjadi seperti itu, tiba-tiba ker gitu ya, kerek ngancung sakadap deui eta. Nah, tadi di muhasir kan antara Muzdalifah dan Mina kan cakatnya. Tinggal sabaraha deui perjalanan sudah sampai di situ dengan 60.000 pasukannya, tetapi ternyata ketika wabainahum kadzalika, ketika mereka berada dalam kondisi itu, tiba-tiba arsalallahu alaihim thairan ababil. Masuk kan dia. Tiba-tiba Allah menurunkan thairan ababil. Ababil bimana jama'atun di Ibnu Katsir ya. Jama'atun yatba'u ba'duha ba'dhan. Kelompok burung yang memang banyak dan itu berbondong-bondong, jamaah. Jadi ujug-ujug di ujug-ujug aya we gitu ya. Ujug-ujug aya kan burung ti luhur ujug-ujug aya. Itu namanya ababil. Burung ababil kelompok burung. Tadi disematkan burung naon wae gitu ya.
Teu disebutkeun nah ieu teh manuk piit atau manuk garuda, manuk garejra, manuk naon gitu ya. Nu jelas mah burung yang berbondong-bondong gitu lah. Ababil ya. Mun dinu film mah digambarkeun nya burungna teh siga burung naon tah. Mun dinu film mah. Tapi intinya ini burung yang berbondong-bondong. Tapi dijelaskan Toiron ababil ma'al minal bahar, dari laut. Tah lautnya sebelah mananya laut, dari laut. Menunjukkan jauh gitu lah. Ma'akulli toirin minha salah satu ahjar. Jadi setiap burung itu membawa 3 batu. Hajarun fi min qarihi, satu batu di sininya, non itu pamatukna. Wa hajaroni fi rijlaihi, 2 batu itu di kakinya. Ya. Jadi ya gitu ya, kabayangnya kurang. Hiji nyekel batu di dia, 2 di kakinya. Wa hajmul hijarati ka hajmil hummusi awil adas. Besarnya batu seperti adas, kacang adas. Kacang adas mun urang mah naon? Kacang berem. Kacang atau kacang bubur kacang hijau kan? Tapi teleutik teuing teh gitu. Nu rada gede gitu, kacang adas. Nah, 3 ya. La yusibu minhum ahadan illa sarat tataqatta'u a'dha'uhu wa yahliku wa laisa kulluhum asobat. Jadi ternyata ketika di batu-batu diturunkan tarmihim bihijarati min sijil itu, ternyata mereka itu seluruh organ-organ langsung terpecah-pecah. Organ badan. Jadi mun keuna ka hiji jalma langsung hancur. Sehingga mati di tempat. Walaisa kulluhum asobat, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Sampai-sampai wa kharaju haribina, sampai di antara mereka ada yang keluar, kabur. Yabtadiruna tariqal ladzi minhu ja'u, dan mereka kabur ke tempat yang mereka datang. Da apalah eta, jadi kabur balik deui ka dinya ka jalan eta. Dan mereka meminta kepada Nufail bin Habib. Tadinya tuh Nufail kan posisi Nufail itu peranannya luar biasa oke ya. Nufail bin Habib untuk menunjukkan jalan pulang ke Yaman. Kan marahnya can apal. Kan can apal ka Yaman teh, minta bantuan kepada Yaman. Kemudian Nufail mengatakan ketika melihat apa yang Allah turunkan dari azab itu dengan syairnya, ainal mafar wal ilahu talibu wal ashramul maglubu laisal ghalibu. Bu hungkulnya, ainal mafarru, reka mana orang kabur, wal ilahu at-talibu, sedangkan Tuhannya at-talib, maksudnya Abdul Muttalib sudah hadir. Wal ashramul maglubu, sedangkan Ashram Abraha al-Ashram maglub, dikalahkan. Laisal ghalib, bukan menang. Pakai ba tuh, atau dengan yang lainnya panjang tuh. Oh iya mah ba da ieu mah syair Arab jahiliyahnya. Dan itu terkenal. Duka sanu ngapalkeun ieu nya. Kan Nufail nyebutkan iya. Terus dijadikan sebagai syair. Sekarang kita membaca ini duka sahata. Nah maraot sadayana atau ada yang mendengar orang-orang Arab saat itu. Tapi yang jelas ya begitulah kata Nufail bin Habib al-Khathami itu ya. Akhirnya mereka fakharaju yatasaqatuna bikulli tariqin. Mereka kabur tapi anggar mereka berguguran berjatuhan di setiap jalan wayuhlikuna bikulli mahlakin. Mereka pun mati di tengah jalan. Jadi kocar-kacirnya kabayangkeun. Tah ieu nu jadi ibrah pelajaran bagi kita bahwa ternyata setelah terjadinya Ashabul Fil, bangsa Quraisy menjadi gagah. Kenapa? Banyak yang mengatakan hum ahlullah. Mereka itu adalah keluarga Allah. Qatalallahu anhum. Allah sudah menghancurkan mereka itu. Artinya ta'zim kepada Quraisy, ta'zim mengagungkan kepada Baitullah, Baitul Haram, iman terhadap tempat yang dimuliakan itu semakin terus, syiarnya semakin luar biasa. Setelah ini sampai-sampai Abdullah bin Az-Za'bari membuat syair tentang kegagahan Makkah Al-Mukarramah dengan Baitullah. Nah,
Karena mereka itu biasanya membuat syair-syair ya kalau kejadian-kejadian itu. Nah, ayeuna Abroha ka mana gitu. Abroha kan tadi kocar kacirnya Abroha ka mana? Wa amma Abroha fa ba'atsallahu alaihi da'an. Abroha itu Allah utus satu penyakit tasaqata bisababihi yang nanti dengan penyakit itu akan berguguran. Naona anamil, anamil teh eta. Anamil, jari jemari, unmulatan, satu jari, kukuna, ieuna, jadi rangsak gitu. Walam yasin ila son'a, jadi bisa kabur kene si Abroha. Tapi belum sampai ke son'a illa wahwa mithlu farkhit ta'ir tuh. Belum juga sampai ke son'a, di perjalanan pulang dia diibaratkan wahwa wate Abroha mithlu seperti farkhit ta'ir. Ta'ir itu kan manuk, burung. Farkhit itu kan anak burung. Diibaratkan seperti anak burung. Naon tah maksudna? Anak burung kumaha? Keadaanna. Cek bahasa Sunda naon? Gumenol. Cek bahasa Indonesia naon gumenol teh? Gundul kan tidak ada bulunya kan? Tasi Abraha begitu keadaannya. Wan soda'a terbukalah sodruhu dadanya an qalbihi kalbuna keluar. Bahkan ini kurang sakna kan? Famata syarra mitatin, dia mati dalam keadaan terburuk kematiannya. Si Abraha teh. Hati-hati wanian pikeun hayang ngancurkan Ka'bah. Wanian pisannya mangkeluk Abraha mangkeluknya kan wanian tapi berada dalam kehancuran. Ingat, yang mengingkari, yang menentang Allah dan Rasulnya biasanya mengenaskan. Mereka berada dalam keadaan yang mengenaskan. Maka turunlah nu tadi teh. Tapi ari surah nu alam tara kaifa mah teu didinya. Tidak langsung turun ayat itu. Nah, Bu. Apan can lahir Nabi naoge. Kapan terjadinya Ashabul Fil? Wa qad waqa'a hadzal hadis fi syahril Muharram. Kejadian ini terjadi di bulan Al-Muharram. Qabla maulidin Nabi. Nah, berarti kayak maulid Nabi kayaknya bahas tentang maulid Nabi. Sebelum kelahiran Nabi. Bi khamsina 50 harian au bi khamsin wa khamsina yauman atau 55 hari. Antara itu ya. 50 hari atau 55 hari. Nah, nanti dibaca di kitab Sirah Nabawiyah saya teh Syekh Al-Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Makhtum itu dijelaskan tanggal masainya jelaskan. Pokoknya kata beliau di akhir Februari atau di awal Maret, antara itu akhir Februari atau awal Maret di bulan Masehinya itu tahun 571 Masehi ya, antara akhir Februari atau awal Maret di tahun 571 Masehi terjadinya Ashabul Fil yang ini. Tapi kalau beliau mengatakan ini di bulan Muharram 50 hari atau 55 hari sebelum Nabi lahir. Nah, pertanyaannya sebelum nanti juga dibahas ya. Hari Nabi lahir di bulan apa? Tanggal apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya kan can aya. Cannya tahun sabaraha da tahun hijrah kan hijrahnya. Maka dinisbahkan ke kejadian-kejadian yang penting, maka disebut tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sedangkan ini Muharram. Saatas Al-Muharram Safar, terus Rabiul, tuh kan 2 bulan. Tadi dibahasakan 50 atau 55 hari kemudian brolwe Nabi kita. Berarti kan Muharram kejadiannya, kemudian Safar dilewat. Nanti Nabi lahir di sini di bulan Rabiul Awal, tepatnya di tanggal 12. Di hari apa? Senin. Kudu apal ya. Kudu apal supaya naon? Supaya orang lebih dekat dengan Rasul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nutara Maulidan masih kana teu apal. Ya. Nutara Maulidan nanti pokoknya tiap Rabiul Awal tanggal 12, apalagi bertepatan hari Senin, wah
itu menjadi maulidnya Nabi, muludan gitu ya. Tapi karena Nabi tidak mengajarkan, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan tidak, ada di antara kita khususnya kan tidak merayakan itu. Tapi di antara saudara-saudara kita ada yang melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di setiap bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, Maulidnya. Termasuk kematiannya juga sama. Sudah ya? Beres tuh. Wasta'dhamal Arabu hadzal haditsa. Orang Arab menjadi agung atas kejadian ini, maka mereka menulis sejarah itu. Menulis sejarah yang luar biasa. Sampai mereka mengatakan waqa'a hadza fi amil fil. Ini terjadi di tahun gajah, ini terjadi di tahun gajah. Wulida fulanun fi amil fil, si fulan lahir di tahun gajah. Waqa'a hadza ba'da amil fil, ini terjadi setelah tahun gajah. Bikadza minasinina. Begitu yang mereka agung-agungkan menjadi kebanggaan mereka dan ditulis oleh ahli sejarah. Nah, rinciannya silahkan banyak ya, yang ini tentang bagaimana keadaan-keadaan hal tersebut. Hadirin ikhwatul iman, nah yang menjadi tambahan dalam kajian sekarang, tadi kan sudah jelas, dengan rujukannya jelas kan, di kitab Raudhatul Unuf atau di kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham atau di kitab Sirah Nabawiyah apapun juga, itu kan sudah jelas bahwa mereka mati karena turun atau karena adanya burung ababil membawa batu-batu sehingga meluluhlantakkan mereka semua itu. Nah, sekarang perlu saya jelaskan juga. Ada di antara ulama Islam yang mereka memandang ketika memaknai atau menafsirkan surah Al-Fil yang ini, keberadaan Abrahah dan pasukan gajahnya menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata mereka itu madrasah ini ya, madrasah Sirah Nabawiyah, bukan yang seperti tadi kita, Quran Sunnah yang tadi. Ini madrasah Sirah Nabawiyah Muslim juga, tetapi mereka meliriknya ke madrasah Sirah Nabawiyah yang modern. Jadi modern kan, ada klasik, ada modern, sekarang postmodern kan itu. Nah, bagi mereka itu menolak, supaya paham ya, menolak dengan adanya peristiwa burung ababil, ditolak oleh mereka. Kenapa mereka menolak? Bisababi ta'assurihim bil manahijil gharbiyah, karena manhaj yang mereka gunakan itu manhaj barat. Sedangkan manhaj barat la tu'minu illa bima huwa mahsus. Tidak akan yakin atas kejadian apapun juga kecuali mesti terasa, teraba. Kan aneh itu, jauh juga ya gitu. Maka mereka mengingkari kejadian yang ini. Mereka mengingkari kejadian ini dan mereka mentakwil. Bukan menjelaskan ini, tapi mentakwil dengan yang lain. Apa takwil dari burung ababil tadi? Kata mereka, tapi takwilnya ba'id ya, jauh menurut kita. Dah cek orang mah iman gitu ya. Cek orang ya. Tapi nanti kita hari ini banyak orang-orang yang berpikirnya ya meluas begitu. Cek orang mah geus we iman. Hadah kumaha aya nu kita iman. Nanti mereka akan menolak bukan hanya ini. Menolak peristiwa Isra Mi'raj, tolak. Menolak membelah dada, ditolak. Menolak ini. Nah, nanti di sirah khusus ya. Tapi kita fokus yang ini. Kata mereka tidak mungkin. Tidak bisa diterima ini. Dan akhirnya mereka memberikan keyakinan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk saya bacakan yang ini. Kata mereka ini adalah wabah. Wabah teh bahasa orang mah wabah. Wabaul judari. Wabah judari teh penyakit nujuk melentis. Naon bu nu kita? Naon bu mun aya murang kali urang atuh melentis. Cacar, judari namanya. Wabaul judari. Wabaul judari wal hasobah fi jaisi Abrahah. Jadi wabah cacar menyerang kepada pasukan Abrahah.
kata mereka. Karena manhaj Gorbia, manhaj barat ya. Perlu saya jelaskan yang ini. Bahkan mungkin nanti di Sirah Nabawi itu nah usah kia begitu. Makanya penting kita di Sirah Nabawi itu kalau di posisi yang begini ya ini gitu. Tapi untuk mengetahui bahwa ada pemikiran yang lain. Saya jelaskan dua saja ya. Pertama Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh berpendapat yang ini. Kan ini adalah mereka-mereka yang reformis, mufassir reformis, ahli tafsir di kalangan reformis, bukan klasik, direformasi gitu. Dan yang mereka hadapi Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani gitu kan. Apalagi Rashid Ridho punya tafsir Al-Manarnya kan ya. Muhammad Abduh adalah gurunya. Jadi guru dengan murid, dengan nulis, Rashid Ridho membuat di majalah Al-Manar, membuat tafsir. Nanti jadi satu tafsir Al-Manar, itu Rashid Ridho. Gurutnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat alam taro kaifa fa'ala itu dan seterusnya. Nah, pada hari itu, pada saat itu fasya jundul fi jundil habsyi daul judari wal hasobah. Tuh cek Muhammad Abduh. Ieu teh nu namina teh wabah cacar. Anna hadza tayra min jinsil baud. Nu disebut toir burung itu dari jenis baud. Naon baud teh? Baud reungit. Reungit apa? Nyamuk. Au dzubab atau lalat. Yah alladzi yahmilu jarathima ba'dil amrad yang membawa virus-virus sebagian penyakit. Ya, kata beliau wa inna hadzal hayawani shagir, bahwasanya hewan yang kecil ini alladzi yusamuna hal an bil mikrub. Namanya mikroba. Mikrub teh mikroba. Tanuk nu leutik itu namanya mikroba. Jadi yang makhluk-makhluk yang kecil nasiga mun ayeuna wabah corona. Ujug breg gitu kan, ujug breg. Bagi mereka itu berfikirnya kadinya karena atau wakasuudzon heula itu nya. Oh cenah Muhammad Abduh gitu. Lihat yang dihadapi oleh mereka siapa? Yang dihadapi oleh Rashid Ridho siapa? Yang dihadapi oleh Jamaluddin Al-Afghani siapa? Dan mereka kan menghadapi orang-orang barat. Di mana orang barat menolak, maka dibuatlah ini gitu. Ai jang urang mah tos samina wa ta'na, kita mah jelas, kita mah. Tapi dihadapi orang mereka harus dengan logika. Muhammad Abduh teh kitu, Rashid Ridho kitu, membuat ini pemahaman tentang bahwa yang dimaksud dengan toiron abal itu wabah judari atau wabah cacar. Terakhir saya bacakan di Sirah Nabawiyah yang lain. Hayat Muhammad judul aslinya. Sejarah hidup Muhammad. Ini dicetak sekitar tahun berapa ya? Yang Hamka, tahu kan Hamka? Ulama besar di Indonesia. Hamka kan membuat tafsir, ya. Tafsir beliau itu luar biasa juga. Nah, beliau membuat pengantar di kitabnya. Berarti tahun coba sebelum kemerdekaan kan ya? 1935. Nah, beliau itu menulis di pengantar di kitab yang ini Hayat Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad yang nanti diterjemahkan oleh Ali Audah ya. Terjemah sampai sekarang ini terjemahkan, judulnya itu Sejarah Hidup Muhammad oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal, apalkan Haikalnya ya. Doktor tapi ya, di zaman itu doktor, PhD kan. Jadi dokter memang berarti kan pemikirannya berbeda. Mata tongane kalau menghadapi orang per orang itu. Pemikiran fikir masing-masing berbeda. Nah, beliau di halaman 41-nya tentang poin 2 tentang Mekkah, Ka'bah dan Quraisy. Nah, saya bacakan. Ketika mereka sudah pergi, maksudnya Abdul Muthalib pergi ya, dan seluruh Makkah sunyi, tuh dibayangkan, Makkah sunyi, tiba waktunya bagi Abraha bahasanya, mengerahkan pasukannya menghancurkan Ka'bah. Dan sesudah itu akan pulang lagi ke Yaman, gitu maksudnya.
Ketika itu pula tiba-tiba wabah cacar datang berkecambuk menimpa pasukan Abraha dan membinasakan mereka. Serangan ini hebat sekali, belum pernah dialami oleh sebelumnya. Barangkali kuman-kuman, tuh kan ya, kuman-kuman wabah itu yang datang dibawa oleh angin dari jurusan langit, jurusan laut. Sigana tadi kan, toiron ababil, sami ari toir nama. Dan menular menimpa Abraha sendiri. Ia merasa ketakutan sekali. Pasukannya diperintahkan pulang ke Yaman, dan mereka yang tadinya menjadi penduduk jalan sudah lari, dan ada pula yang mati. Bencana wabah ini makin hari makin mengganas. Karasa sigaf coronanya menikieukeun gitu. Makanya kodah kumaha cing lamun model corona kieu. Sabada surah ieu naon? Sabada surah Alam Taro. Quraisy diperintah ku Allah naon? Rihlata syita'i wa shaib falya budu rabb hadza, ibadah ka Rabb anu baitna ieu. Mun urang ibadah di masjid. Sing rajin di masjid ya. Sing rajin di masjid. Naon sababna? Ini masjid yang Allah yang apa? Masjid itu dambaan tumpuan umat Islam. Kembali ke sini. Sedikit saya bacakan. Pasukan diperintah pulang ke Yaman, tapi yang menuk jalan sudah lari, ada pula yang mati. Bencana wabah ini makin hari makin mengganas, dan anggota-anggota pasukan yang mati tak terbilang lagi banyak. Sampai juga Abraha ke Son'a, tapi badannya sudah dihinggapi penyakit. Kan tebenang, tapi kan dihinggapi penyakit, tidak berselang lama kemudian dia pun mati seperti anggota pasukan yang lainnya. Dengan demikian orang Mekah mencatat sebagai tahun gajah. Tuh, itu Haikal, Dr. Muhammad Husain Haikal. Beliau memahami seperti itu kan ya. Nah, yang saya maksudkan ketika nanti membaca Sirah Nabawiyah, kita mesti paham juga ini penulisnya siapa. Harus tahu ya. Kalau sudah tahu penulisnya ini, kita mau di posisi mana? Bukan tidak boleh membaca, bukan. Kalaupunlah kita ada di orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita baca sirah Syiah kan tidak mengapa. Asal kita kokohnya di Ahlus Sunnahnya. Sadabi kayaknya kita baca sirah Nabawiyah Syiah, silahkan. Tafsir Syiah seperti Tobat-Tobai, Al-Mizan, ya silahkan. Asal kita kokoh. Untuk apa? Untuk mengetahui. Untuk mengetahui. Nah, saya bacakan itu supaya jelas. Kan kita mah fokus di Al-Lu'lu' Al-Maknun. Tapi sengaja saya bacakan beberapa literatur. Bukan hanya 3 ini ya. Banyak memahami tentang yang saya bacakan seperti ini. Biar apa? Nanti kita bisa memahami. Oh, ternyata betul Sirah Nabawiyah itu tergantung sorotannya siapa, penulisnya siapa, backgroundnya apa. Biar nanti kita lebih ini lagi. Yang lebih dahsyat nanti kalau tasawuf sufi akan banyak mengagungkan nabinya luar biasa dari tokoh-tokoh sufi itu. Nah, terlepas dari itu semua, tetap Sirah Nabawiyah yang kita kaji adalah yang ada di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun karya Syekh Musa Al-Hazimi hafizahullahu taala. Demikian hadirin ikhwatul iman yang dapat saya bahas, kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga semakin hari kita mencoba untuk mengkaji Sirah Nabawiyah, semakin hari juga kita semakin rindu, semakin cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.